Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Arini Nur Latifah dengan NIM 2302101020024. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2023. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini, yaitu kurikulum Merdeka yang sedang diterapkan di banyak sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA atau SMK. Sebelumnya, kita perlu mengetahui tentang perbedaan dari kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang sebelumnya, dan apa manfaat dan juga tantangannya. Simak video ini sampai akhir. Kurikulum adalah fondasi dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu, kurikulum telah berganti beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk sejarah singkatnya, yaitu yang pertama ada di tahun 1947, tentang rencana pelajar terurai. Nah, kurikulum ini berfokus pada penanaman nilai kebangsaan setelah kemerdekaan. Kemudian, pada tahun 1975 hingga 1994, tentang kurikulum isi padat. Nah, kurikulum ini berorientasi pada materi dan sifatnya juga kurang fleksibel. Kemudian ada pada tahun 2006, di Indonesia memberlakukan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa dikenal dengan sebutan KTSP. Nah, sekolah mulai diberi kewenangan menyusun silabus, tetapi masih berbasis standar nasional. Kemudian pada tahun 2013, Indonesia mulai menerapkan tentang kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan K13. Nah, kurikulum ini mengedepankan tentang penguatan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan, tetapi implementasinya lebih kompleks. Kemudian pada tahun 2022, Indonesia mulai menerapkan tentang kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini lahir dari kebutuhan untuk membuat pembelajaran lebih fleksibel, bermakna, dan juga menyesuaikan kebutuhan zaman. Kurikulum Merdeka merupakan sebuah pendekatan baru yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek. Nah, tujuan dari kurikulum Merdeka itu sendiri adalah memberikan suatu kebebasan kepada satuan pendidikan dan juga guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan juga konteks lokal. Fokus utama dari kurikulum Merdeka yaitu yang pertama, melakukan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Pembelajaran ini tidak hanya menerapkan teori, tetapi juga melakukan praktek melalui proyek yang nyata. Kemudian yang kedua ada penyederhanaan konten. Nah, materi yang diajarkan lebih esensial, tidak menumpuk, dan juga fokus pada pemahaman yang mendalam. Yang ketiga yaitu ada fleksibilitas guru. Guru memiliki peran sentral sebagai perancang pembelajaran, bukan hanya sekedar pelaksana kurikulum pusat. Kemudian yang keempat ada penilaian atau asesmen formatif dan juga asesmen nasional. Tidak ada lagi yang namanya ujian nasional. Penilaian akhir diganti dengan asesmen nasional dan juga asesmen formatif yang menilai proses belajar siswa, bukan hanya hasil akhirnya saja. Nah, untuk struktur kurikulum Merdeka itu sendiri disusun berdasarkan fase belajar, bukan lagi per jenjang kelas. Fase-fase ini memudahkan para guru untuk menyusun pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan para peserta didik. Untuk fase-fasenya yaitu terdiri dari fase A hingga fase F. Untuk fase A sendiri dimulai dari kelas 1 hingga kelas 2 SD. Fase B dari kelas 3 sampai kelas 4 SD, fase C kelas 5 sampai kelas 6, fase D 7 sampai 9 SMP, fase E kelas 10 dan juga fase F kelas 11 sampai kelas 12 SMA. Nah, untuk perbedaannya sendiri yaitu pada jenjang SMA tidak ada lagi jurusan IPA, IPS maupun bahasa. Untuk para siswa bisa memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan juga rencana di masa depan mereka. Untuk jenjang SMK, fokusnya lebih pada keterampilan dunia kerja melalui skema link and match dengan berbagai pihak dari dunia industri. Kemudian untuk jenjang SD dan juga SMP, pembelajarannya bersifat tematik, kolaboratif, dan juga banyak menggunakan pendekatan yang bersifat kontekstual. Salah satu elemen kunci dari kurikulum Merdeka yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu
merupakan karakter ideal siswa Indonesia yang hendak dibentuk. Untuk dimensinya yaitu ada 6. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut P5 dilaksanakan sebagai aktivitas lintas mata pelajaran. Contohnya yaitu para peserta didik bisa membuat kampanye tentang lingkungan. Kemudian yang kedua mengadakan pameran tentang budaya lokal, membuat produk kreatif hasil dari daur ulang yang memiliki tujuan membangun karakter sambil menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan juga kolaboratif. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai peran guru dan juga sekolah dalam kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka, para guru tidak hanya mengajar, tetapi menjadi desainer pembelajaran atau perancang pembelajaran. Guru diminta untuk menyusun modul ajar, memilih pendekatan, dan juga menyesuaikan capaian belajar dengan kondisi kelas yang sedang diajar. Untuk sekolah juga diberi otonomi untuk menentukan jadwal pelajaran, proyek P5 yang sesuai konteks, dan juga pemilihan materi tambahan. Untuk kategori implementasi atau penerapannya ada 3, yaitu yang pertama ada Merdeka Belajar, di mana sekolah masih menggunakan K13 tapi mencoba elemen kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua ada Merdeka Berubah, di mana sekolah mulai menerapkan struktur baru sepenuhnya. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir Merdeka Berbagi, di mana sekolah menjadi pusat belajar bagi sekolah lain. Untuk penerapan-penerapan yang sudah disebutkan barusan, tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Ada beberapa tantangan dalam penerapan kategori-kategori tersebut. Yang pertama yaitu dari unsur kesiapan guru. Nah, masih banyak guru yang belum terbiasa dengan pendekatan baru, seperti pembelajaran diferensiasi dan juga asesmen formatif. Yang kedua, ada kesenjangan digital. Di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, tertinggal, masih banyak sekolah yang kesulitan akses internet dan juga perangkat digital, sehingga membuat penerapan dari kategori tersebut menjadi sedikit lebih sulit. Kemudian ada sumber belajar yang terbatas. Meskipun pemerintah menyediakan banyak sekali modul ajar, tetapi tidak semua sekolah dapat mengakses atau mengadaptasinya dengan mudah. Di balik tantangan-tantangan tersebut, terdapat solusi yang disediakan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu platform Merdeka Mengajar. Yang kedua ada pelatihan daring dan juga luring. Yang ketiga diadakannya komunitas belajar antar guru. Dan yang terakhir yaitu pendampingan oleh Dinas Pendidikan. Nah, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai kurikulum yang berlaku di Indonesia pada saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum ini merupakan langkah maju yang progresif dalam sistem pendidikan nasional, namun masih memerlukan penguatan dalam implementasinya atau dalam penerapannya. Nah, di sini saya akan menyebutkan tentang kelebihan dari kurikulum merdeka itu sendiri. Yang pertama yaitu fleksibilitas bagi guru dan juga siswa. Kurikulum merdeka memberikan ruang kebebasan kepada para guru untuk memilih metode, materi, dan juga strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa dan juga sekolah. Hal tersebut sangat penting karena kebutuhan siswa di daerah terpencil tentu berbeda dengan kebutuhan siswa yang ada di kota-kota besar. Kemudian yang kedua yaitu menekankan pada kompetensi esensial, di mana fokus kurikulum ini bukan lagi pada kuantitas materi, melainkan pada kualitas dan juga pendalaman dari pemahaman para peserta didik. Hal tersebut bisa mengurangi beban kognitif para siswa dan juga memungkinkan mereka untuk bisa belajar lebih mendalam dan juga bermakna. Kemudian yang ketiga ada mendorong pembelajaran berbasis proyek atau P5. Dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, para peserta didik diajak untuk mengembangkan karakter, kreativitas, kolaborasi, dan juga kepedulian sosial. Hal yang sangat penting di era 4.0, di mana hal tersebut merupakan bentuk nyata dari pendidikan
yang tidak hanya menekankan nilai akademis, tetapi juga membentuk karakter para peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu menghapus sistem evaluasi satu arah seperti ujian nasional. Evaluasi dilaksanakan secara holistik melalui asesmen formatif dan juga sumatif yang lebih mencerminkan proses belajar para siswa. Hal tersebut membuat kegiatan pembelajaran tidak lagi berorientasi pada hasil akhir ujian semata. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Yang pertama yaitu adanya ketimpangan kesiapan antar sekolah dan juga daerah. Sekolah di wilayah maju lebih siap menerapkan kurikulum Merdeka, sementara di wilayah 3T masih banyak sekali kendala dari infrastruktur dan juga sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya fasilitas, dan juga sumber daya manusianya. Nah, akibatnya penerapan dari kurikulum Merdeka tidak bisa merata, bahkan bisa membentuk kesenjangan yang baru. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum Merdeka bisa menjadi beban tambahan bagi para guru. Nah, untuk para guru itu dituntut untuk menyusun modul ajar sendiri, melakukan asesmen, dan juga memfasilitasi proyek yang akan dilakukan oleh para peserta didik. Namun, tidak semua guru memiliki pelatihan dan kesiapan untuk hal-hal tersebut. Beban tersebut bisa menjadi tekanan jika tidak diimbangi dengan pelatihan yang sesuai. Kemudian yang ketiga yaitu minimnya pemahaman para orang tua dan juga masyarakat di sekitar. Banyak sekali orang tua yang belum memahami bahwa kurikulum Merdeka ini tidak fokus pada nilai ujian, tetapi pada proses belajar dan juga karakter para peserta didik. Hal tersebut bisa menimbulkan sebuah konflik atau kesalahpahaman antara harapan orang tua dan juga arah kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan barusan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kurikulum Merdeka adalah suatu gagasan pendidikan yang sangat ideal dan juga patut diapresiasi. Kurikulum Merdeka menekankan pada pendidikan yang holistik, kontekstual, dan juga humanis. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan di era yang kompleks ini. Namun, agar kurikulum Merdeka ini benar-benar efektif, para pemerintah perlu memperkuat dukungan pelatihan bagi para guru, memperkecil kesenjangan antar daerah, dan juga melibatkan orang tua serta masyarakat di sekitar dalam proses perubahan ini. Kurikulum Merdeka merupakan salah satu bentuk transformasi pendidikan Indonesia menuju masa depan yang lebih inklusif, relevan, dan juga berkarakter. Nah, untuk harapan kedepannya yaitu pendidikan tidak lagi menekan, tetapi membebaskan para peserta didik. Kemudian, siswa belajar bukan karena kewajiban, tetapi karena rasa ingin tahu. Kemudian yang terakhir, guru bukan lagi pengikut kurikulum, tetapi pencipta pembelajaran yang bermakna. Baik, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan tentang kurikulum Merdeka yang sedang berlaku di Indonesia pada saat ini dan juga pendapat saya tentang kurikulum Merdeka. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.